Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok kecil 2, yang terdiri dari saya, Dian Anggraini, dan rekan-rekan saya, Dr. Diani Nurpatona, Eni Preti Utami, Fenti Mayola, dan Vidya Luciana. Pada tugas kali ini, kami memilih isu kontemporer dengan judul Judi Online. Latar belakang kelompok kami memilih isu judi online karena semakin maraknya judi online ini khususnya di Indonesia. Peningkatan ini didukung dari promosi agresif di media sosial dan testimoni-testimoni palsu bahkan dari influencer terkenal. Dan ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata seperti utang, konflik keluarga, bahkan kriminalitas. Definisi judi online yaitu aktivitas berjudian melalui internet menggunakan perangkat digital. Judi online ini meliputi taruhan olahraga seperti pertandingan bola, lalu ada slot, poker, kasino daring, dan yang mengatasnamakan games-games. Dan ini semua merupakan perbuatan melawan hukum menurut KUHP dan Undang-Undang ITE. Penjelasan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas data dan fakta tentang judi online. Yang pertama, ribuan situs judi online diblokir Kominfo. Kementerian Kominfo memang secara aktif melakukan pemblokiran situs judi online. Data terbaru menunjukkan lebih dari 1,9 juta konten judi online telah diblokir sejak 2018 hingga pertengahan 2024. Namun, meskipun sudah diblokir, selalu muncul situs baru setiap bulannya. Rata-rata ada 20-25 ribu situs judi baru yang beredar setiap bulan. Nah, ini menunjukkan judi online adalah masalah serius yang tidak mudah diberantas hanya dengan pemblokiran. Kemudian yang kedua, banyak kasus kriminal terkait dengan judi online. Judi online itu sering memicu tindak kriminal. Banyak pemain yang terjerat utang, lalu melakukan pencurian, penipuan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang ketiga yaitu kerugian negara dari sisi sosial ekonomi. Dari sisi ekonomi, PPATK mencatat perputaran uang judi online itu mencapai 327 triliun pada 2022. Uang sebesar itu tentu saja tidak masuk ke kas negara sebagai pajak, tetapi lari ke pihak yang ilegal. Judi online ini disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yaitu kontrol diri lemah, impulsivitas, rasa penasaran yang tinggi. Banyak orang terjerat judi online karena tidak mampu mengendalikan diri. Saat ada iklan atau ajakan, mereka langsung mencoba tanpa berpikir yang panjang. Sifat impulsif dan rasa penasaran membuat mereka mudah masuk ke lingkaran judi. Kemudian yang kedua, ada distress psikologis seperti cemas, depresi, FOMO, atau fear of missing out. Psikologis juga berperan besar. Orang yang sedang mengalami stres, kecemasan, atau depresi sering mencari pelarian yang cepat, salah satunya melalui judi online ini. Fenomena FOMO atau takut ketinggalan tren juga mendorong banyak orang untuk ikut mencoba, apalagi ketika teman atau lingkungan sekitarnya itu sudah terlibat. Kemudian yang ketiga, harapan untung cepat dan bias kognitif yang disebut dengan gambler fallacy. Banyak orang percaya bahwa judi ini bisa memberi keuntungan besar dengan cepat, padahal kenyataannya sebaliknya. Selain itu, ada bias kognitif yang disebut dengan gambler fallacy, yaitu keyakinan yang salah bahwa jika sudah sering kalah, maka kesempatan menang akan segera datang. Nah, pemikiran inilah yang membuat mereka terus bermain meskipun kerugiannya semakin besar. Untuk faktor eksternalnya akan dijelaskan oleh teman kita, Eni Preti Utami, SIP. Adapun penyebab eksternal dari maraknya kasus judi online yang ada di Indonesia adalah disebabkan oleh yang pertama, situs yang bisa diakses selama 24 jam dengan metode pembayaran yang sangat mudah, bisa menggunakan e-wallet ataupun dengan bank transfer. Yang kedua, jaringan operator ilegal yang memiliki algoritma yang sangat tertarget sehingga bisa menggait para korban judi online. Yang ketiga, sulitnya pengawasan lintas negara sehingga membuat situs-situs judi online bisa bermunculan dengan sangat cepat. Mengapa judi online sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat di Indonesia? Karena judi online sangat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat, terutama dari sisi ekonomi. Judi online bisa menyebabkan kebangkrutan pribadi, hutang konsumtif, dan juga penipuan. Dari sisi sosial, judi online bisa menyebabkan konflik rumah tangga, perceraian, dan juga KDRT. Kemudian dari sisi kesehatan mental, para pejudi online bisa mengalami kecemasan, depresi, insomnia, bahkan memiliki ide untuk bunuh diri.
Dari sisi produktivitas, berjudi online bisa menyebabkan pekerja absen dari kerja sehingga terjadi penurunan kinerja yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Venti Meyola. Seperti yang kita ketahui bahwa judi online ini memiliki banyak sekali dampak buruk baik itu terhadap korban maupun orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, maka perlu adanya solusi untuk mencegah dan menyelesaikan masalah judi online ini. Seperti beberapa solusi yang dapat diambil, yang pertama menetapkan regulasi dan penegakan, seperti menindak operator, kemudian memblokir dinamis akun atau situs dari judi online tersebut. Yang kedua, memanfaatkan teknologi seperti filter DNS, kemudian AI deteksi pola transaksi, sehingga dapat mengidentifikasi adanya transaksi atau perputaran uang yang mencurigakan. Kemudian yang ketiga, edukasi, baik itu berupa literasi digital, kemudian kampanye anti judi kepada masyarakat di sekitar maupun masyarakat luas, kemudian kurikulum dan juga komunitas untuk anak sekolah agar tidak terjerumus pada judi online. Kemudian rehabilitasi untuk korban di mana adanya konseling adiksi, kemudian penyediaan hotline kepada orang-orang yang ingin mendapatkan pertolongan secara cepat, dan juga adanya dukungan dari pihak keluarga. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antara pemerintah, platform, kemudian perbankan, komunitas, maupun ASN untuk menyelesaikan masalah judi online ini. Nah, bagaimana peran ASN dan juga bela negara untuk menyelesaikan masalah judi online tersebut dan berkontribusi mencegah terjadinya judi online di sekitar mereka? Yang pertama, ASN menjadi teladan anti judi. Sebagai teladan, maka ASN tidak boleh terjerumus ke dalam judi online agar bisa menjadi edukator bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian, melaporkan praktek judi online. Apabila kita mengetahui di sekitar kita adanya korban dari judi online, maka kita perlu eee, melaporkan korban tersebut agar korban mendapatkan bimbingan sehingga pada akhirnya bisa menyelesaikan masalah dari judi online ini. Kemudian yang ketiga, mengedukasi masyarakat sekitar. Sebagai orang yang tahu bahwa banyak sekali dampak buruk dari judi online, maka perlu sebagai pencetus dan juga edukator untuk orang-orang di sekitar, sehingga orang-orang di sekitar tidak terjerumus dalam judi online tersebut. Kampanye bersama Stop Judi Online. Pemerintah, sekolah, media, dan masyarakat harus bersatu dalam kampanye melawan judi online ini. Sosialisasi masif dan pengawasan ketat menjadi kunci untuk memerangi fenomena ini. Kesimpulannya, judi online adalah isu lintas sektor dengan dampak ekonomi, sosial, dan psikologis. Solusi efektifnya penegakan, teknologi, edukasi, dan rehabilitasi. Peran aktif ASN dan masyarakat memperkuat ketahanan nasional. Pilih masa depan, bukan judi. Judi online tidak membawa keuntungan, hanya kesengsaraan. Saatnya kita bangun kesadaran, sebarkan edukasi, dan saling mendukung untuk hidup lebih sehat, produktif, dan lebih bermakna. Itulah tadi presentasi dari kami, analisis isu kontemporer yang bertema judi online dari kelompok 2 Angkatan 5. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.